dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mari kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia kita semua dapat berkumpul di rapat pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Arif Yamanullah, dan Bapak Ibu Kepala Divisi. Lalu selanjutnya saya akan membacakan agenda pada rapat kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu ada pengarahan dari Bapak Pimpinan, lalu ada laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan pada rapat kali ini, lalu sesi tanya dan jawab, dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja kepada Bapak Aditya Padula, selaku pimpinan, kami persilakan untuk memberikan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya omset perusahaan kita mengalami penurunan pada 1 tahun terakhir ini. Untuk itu, pada rapat kali ini kita akan membahas apa saja faktor penyebab yang menjadikan omset kita menurun dan bagaimana strategi kita untuk mengembalikan agar omset kita meningkat dalam penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin menanyakan laporan dari tiap bagian. Ya, mungkin yang pertama untuk Bapak Arya, dipersilakan bagian pemasaran. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya akan melaporkan mengenai hasil penjualan selama 1 tahun terakhir, yang dimana tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Nah, kami dari tim pemasaran sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Tetapi permintaan produk kian hari semakin mengalami penurunan, Pak. Kalau boleh tahu bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah sudah diteliti? Baik, setelah kami teliti, ternyata terdapat produk pesaing yang sejenis Pak, yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Walaupun dari segi kualitas produk kita memang lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya yang terbilang cukup terjangkau gitu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Arya. Mungkin permasalahannya akan kita tampung dulu. Saya akan lanjut kepada bagian keuangan. Ibu Safiara, bagaimana keuangan pada kantor kita hari ini? Laporannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kalau berdasarkan data yang kami miliki saat ini, kondisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi stabil. Yang meskipun tadi sudah disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan, dan setelah dianalisis kenapa bisa terjadi, tahun lalu itu penjualan kita sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih bisa terselamatkan. Oke, baiklah kalau gitu kita syukurin. Alhamdulillah keuangan kita bisa stabil. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Safiara. Mungkin selanjutnya kita akan mendengar laporan dari bagian produksi, Ibu Alvina. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari bagian produksi sendiri, permasalahannya itu mungkin ada beberapa mesin yang tidak beroperasi dengan baik, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan di bagian produksi. Yang mana bahwasannya mengingat saat ini adalah bagian atau jadwal untuk servis tahunan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saran saya terima, mungkin nanti kita akan menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi kita tetap berjalan. Selanjutnya saya akan mendengar laporan dari bagian administrasi dan gudang. Apa ada keluhan Bapak Fadlur Rahman? Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pimpinan atas waktu yang diberikan. Semua produk yang berada di dalam gudang terawat dengan baik dan tersifat dengan baik. Dan juga untuk kegiatan administrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dalam gudang yaitu kadar gudang yang menyempit karena penjualan produk yang semakin mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi
tetap produksi produk sebagaimana mestinya seperti biasanya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran jika terus dibiarkan maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Fadlur Rahman dari bagian administrasi dan gudang atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya dari bagiannya masing-masing dan kita sudah mengetahui faktor yang menyebabkan omset kita pada tahun ini menurun. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala dari bagian? Izin berpendapat ya Bapak terkait dengan penurunannya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama atau bisa dikatakan cenderung monoton. Oke, ide yang bagus. Tapi apakah ada cara yang efektif untuk menjalankan ide tersebut? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun yang paling utama menurut saya itu adalah melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita dapat melakukan memulai penjualan produk secara online melalui e-commerce di beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Oke. Jika boleh menambahkan saran terkait permasalahan yang tengah terjadi, mungkin kita bisa memproduksi suatu barang tapi ukurannya diminimalisir dengan harga yang terjangkau sehingga kita dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Fadlu, yang mana kondisi gudang kita saat ini semakin menyempit dikarenakan jumlah produksi kita yang semakin meningkat dan gak sebanding dengan penjualannya. Nah, kalau saran saya, mungkin untuk sementara waktu kita bisa mengurangi jumlah produksi yang ada dan fokus untuk penjualan produk yang sudah ada. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa bersaing? Kita bisa menerapkan potongan harga dari 10-25%, terutama kepada distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran yang diberikan oleh Ibu Safira itu sudah tepat, tapi bukankah dengan memberikan diskon yang lebih besar itu mengakibatkan kita hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tapi untuk kondisi kita yang cukup darurat saat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada produk kita tidak dijual sama sekali dan perusahaan akan lebih merugi. Baiklah, sepertinya kita akan menggunakan saran dari Ibu Safira, yaitu proses produksi kita akan dikurangi sementara dan dihentikan sementara pada produksi yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Ya, baiklah. Selanjutnya untuk Bapak Arya, apakah semua saran sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang sudah diberikan tadi akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Nah, kami juga akan berusaha untuk membuat konten promosi yang menarik, baik secara visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jaringan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja dengan beberapa supplier pada perusahaan yang belum memiliki produk kita, Pak. Nah, dalam proposal tersebut nantinya kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah kita bahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Oke, baik. Saran disetujui. Segera lakukan tindakan agar tujuan lebih tercapai dengan cepat. Adapun untuk masalah dana itu nanti kita bicarakan dengan Bapak Arya setelah ini ya Pak.
mungkin yang terakhir yaitu saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada sekretaris saya, Ibu Dea. Baiklah, alhamdulillah rapat kali ini sudah berlangsung dengan baik. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Lalu yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat yaitu mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima itu adalah fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan senilai dari 10 sampai 25%. Dan yang terakhir itu adalah mengajukan proposal kerja kepada lembaga supplier pada perusahaan yang belum memiliki produk perusahaan kita nih Pak, dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan selamat siang. Baik, terima kasih.